Shalom. Puji Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada oleh anugerah Tuhan. Hari ini mari saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Allah dari satu tema bangkit dari kegagalan. Firman Allah di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16, di sana disebutkan, kita akan membaca bersama-sama. Amsal 24 ayat 16, yuk baca yang di depan dulu. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dikatakan di sini beberapa kali, 7 kali adalah angka yang sempurna, biasa digunakan dalam kekristenan. 7 kali orang benar jatuh. Jadi orang benar aja bisa juga jatuh. Tapi yang membedakan adalah orang benar bangun kembali, tetapi orang fasik dia roboh, hancur dalam bencana yang dialaminya. Dalam keadaan keterpurukannya, dalam masa-masa kelamnya. Selanjutnya firman Allah kita bisa lihat di dalam Markus pasal yang ke-5, kalau kita baca di situ dari ayat yang ke-25 sampai 34, ada satu kisah yang sudah kita ketahui, kisah yang cukup menarik dari seorang ibu yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 2 ayat di berikut ini kita lihat, kita baca menjadi pengantar, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Cerita ini mudah, gampang untuk dapat kita baca, kita pelajari, kita ingat, bahkan ceritakan lagi kepada yang lain. Tetapi jika kita menyimak sungguh-sungguh dan berempati berada di posisi seorang ibu ini, yang 12 tahun itu bukan waktu yang singkat, waktu yang cukup lama, dan dari waktu 12 tahun ini perempuan ini bukan berdiam diri, namun dia terus berupaya, dan dalam 12 tahun ini dia mengalami penderitaan yang sangat, dan itu sangat-sangat mempermalukan. Di dalam kitab Imamat, seorang wanita yang mengalami menstruasi, seorang wanita yang terus-menerus meneteskan darahnya, itu dianggap najis. Karena itu barang siapa yang menyentuh atau tersentuh dengan hal yang seperti itu, bahkan tempat tidur yang meneteskan darah seperti itu, tempat tidur itu dianggap cemar, kotor. Dan bayangkan orang yang mengalami penderitaan seperti itu, dulu jemaat di sini ada pernah mengalami. Tapi puji Tuhan imannya kuat, sampai bertahan, sampai akhir mempertahankan iman. Itu kalau dilihat di lingkungan masyarakat udah menderita sakit, tetapi juga tentu di masyarakat tentu dihindari, dijauhkan. Karena memang mereka berupaya supaya tidak tersentuh wanita ini yang dianggap cemar pakaiannya. Nah, dalam upaya yang dilakukan, kalau kita berupaya membuahkan hasil itu semangat. Tapi kalau berupaya kemudian tidak membuahkan hasil, dan terus-menerus seperti itu, ya bayangin aja deh. Sekuat apa kita bisa bertahan dalam situasi yang seperti itu. Bahkan orang bilang kalau ada orang yang sakit, kemudian mengalami sakit yang menghabiskan uang banyak, bahkan sampai akhirnya menjual segala yang dimiliki,
Entah dirinya sendiri, entah keluarganya, entah orang tuanya. Kita bisa bayangkan, kemudian kalaupun sudah berjual semuanya, habiskan semuanya juga memberikan hasil, masih oke lah, masih oke lah. Tapi sekali lagi kalimat ini saya renungkan baik-baik untuk saya coba kembali ajak kita merenungkannya, yaitu bahwa dikatakan semua yang ada padanya namun sama sekali tidak ada gunanya, nggak bermanfaat, nggak memberikan satu dampak yang menggembirakan. Kalau keadaannya masih sama, masih mendinglah. Tapi kondisi yang namanya sakit, kalau nggak sembuh, ya makin buruk. Keadaannya tentu kalau dibilang makin memburuk, taruhannya adalah nyawa. Setiap kita tentu berusaha untuk sehat. Ya, sehat itu mahal. Ya, karena itu sekali lagi, kadang saya belajar di masa usia saya seperti ini, ada banyak penyesalan-penyesalan, ada investasi-investasi di masa saya punya kemampuan. Emang enak sih ya, kalau kita dulu saya kerja, kapan aja saya mau makan enak, saya bisa punya kesempatan. Tamu-tamu saya, customer-customer saya, dan kebetulan saya mendapat posisi yang cukup, bisa dealnya dengan para owner, ataupun orang-orang yang punya jabatan cukup tinggi, dan tamu-tamu dari luar, dan biasanya saya disertakan oleh pimpinan. Jadi saya selalu diajak makan yang enak. Makan bisa 3 juta, makanan yang seafood Jepang. Dulu saya nggak ngerti seafood itu, saya pikir baik dibanding daging. Jadi saya pernah waktu tinggal di Poris, dalam ketidaktahuan saya suka cumi. Cumi yang saya paling suka masakannya itu yang hitam. Itu enak banget. Jadi saya kepengen, dulu mama saya suka masakin itu. Jadi saya waktu itu pernah beli 1 kilo. Saya masih ingat banget, gak pernah lupa. Tapi yang lain gak suka makan itu. Jadi 1 kilo saya habisin semua. Belum lagi saya suka banyak yang lain, kepiting, yang lain-lain. Tapi mungkin di di waktu itu kan saya masih oke-oke gitu kan. Ini saya cuma ingatkan aja, anak-anak muda, jangan lupa ya, jaga pola makan, pola hidup, apalagi yang sudah usia. Ya, kita nggak cuma sekedar hanya mencari kesenangan sesaat. Memang enak banget. Semua saya bisa dapatkan. Kadang kalau saya lagi kepengen, saya suka ajak staff. Yuk kita makan bersama. Kita sebut, klaim, walking lunch. Jadi sambil makan, kerja. Kadang kita dalam perjalanan mau kunjungin customer, di dalam perjalanan kita bisa mampir dulu di restoran. Yuk kita diskusi dengan salesnya. Bagaimana kita akan memfollow up customer. Kemudian kita klaim biaya itu kita bisa makan enak. Semua hal itu bisa dijembatani oleh perusahaan dan dibenarkan. Tetapi sekali lagi semua yang seperti itu bisa juga kita lupa diri. Ternyata ke depannya merupakan investasi yang belum tentu itu adalah baik. Jadi ingat ya, selagi bisa, selagi ada kesempatan, mari kita diingatkan, jangan lupa diri. Tetap kesehatan mahal. Nah, yang kita lihat di sini, bahwa kalau kita lihat ibu ini orang biasa, memang wajar kalau dia ngalamin seperti itu. Dia berupaya, upayanya nggak berhasil. Katakanlah gagal. Manusia bisa pernah dan berpotensi juga mengalami kegagalan. Mungkin hari ini kita berpikir tema ini nggak relevan dengan saya. Saya oke-oke, saya nggak gagal kok. It's okay, good, bagus.
Ada orang yang mengalami kegagalan, nggak menjamin bahwa orang yang gagal itu orang yang cuma di bawah, nggak punya kapasitas kemampuan dan sebagainya. Tapi kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menjadi contoh pelajaran buat saya dan saudara, dari sejak manusia pertama Adam dan Hawa sudah mengalami kegagalan. Kegagalan itu nggak melulu berarti soal bisnis. Tetapi kita bisa lihat kegagalan kita untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Tujuan Allah dalam hidup Adam dan Hawa gagal dilaksanakan oleh Adam dan Hawa. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang disediakan Tuhan baginya. Ketika dicobai, ketika digoda dengan pohon pengetahuan baik dan jahat, dengan satu kapasitas kemampuan bisa sama dengan Allah, maka manusia kepengen lebih menyamai Allah. Ada banyak kehidupan kita juga gagal. Di dalam banyak hal aspek kehidupan kita dicobai tanpa sadar untuk bisa menggunakan hal-hal yang di luar porsi kita. Di luar daripada apa yang Tuhan tetapkan buat kita. Sehingga kita tidak mensyukuri dari apa yang Tuhan tetapkan buat kita, tapi kita mencoba untuk mengambil lebih, karena memang itulah yang ditawarkan dunia dan iblis tentunya. Kita lihat juga Kain gagal dalam hubungan dengan keluarga, dengan adiknya Habil. Nggak bisa jaga hati, ada iri hati. Dalam ibadahnya kepada Tuhan, dia merasa bahwa saya sudah memberikan apa yang bisa saya lakukan. Tapi melihat ke kiri, ke kanan, ini biasa manusia ya. Kalau kita suka lihat yang lain bagaimana kita lirik, yang ini bagaimana. Nah kadang-kadang dari situ hati kita bisa tergoda. Oh kok dia diperlakukan seperti ini, saya kok gagal. Kain juga mengalami hal yang sama. Akhirnya dia gagal. Jaga hatinya dan merancangkan satu perbuatan menjadi pembunuh pertama di dunia. Kita lihat tokoh lainnya, Abraham bahkan loh. Abraham itu bapak orang percaya. Juga gagal. Pernah mengalami masa-masa kegagalan. Sehingga oleh karena kegagalannya untuk menanti janji Tuhan, maka terjadilah dua bangsa yang hingga saat sekarang ini bertikai. Dari keturunan Ismail dan dari keturunan Ishak, anak perjanjian. Siapa lagi di situ? Ada Yakub pun sama. Yakub pun mengalami kegagalan karena dia menabur dan pernah menabur kebohongan sehingga hidupnya juga pernah ditipu. Esau juga sama. Gagal mempertahankan hak kesulungan hanya demi sesaat waktu itu dia lapar banget. Pokoknya yang lain gak penting, yang penting perut. Ini kenyataan hidup. Ada banyak orang kalau udah mengalami sesuatu yang mendesak dalam hidupnya, iman pun bisa dipertaruhkan. Musa sama, bisa emosi, gagal masuk negeri perjanjian. Udah pimpin luar biasa, bahkan bertemu Tuhan, dapat hak istimewa, menetapkan Taurat. Bisa gagal. Imam Eli sama, nggak peduli, pendeta juga bisa gagal. Ya. Saul, Daud, yang berkenan di hadapan Tuhan pun juga pernah mengalami kegagalan. Yudas Iskariot setiap saat ikut Tuhan. Selama 3,5 tahun mengiring Tuhan. Siang malam pagi petang. Tapi juga bisa gagal. Petrus pun yang luar biasa dalam kerohaniannya juga bisa gagal. Setiap kita bisa gagal. Tetapi yang membedakan di sini yang saya mau katakan, yang kita mau bicarakan adalah bagaimana meresponi ketika kita menghadapi kegagalan itu. Kita mungkin punya pengalaman masa-masa suram, masa-masa gelap, masa-masa di mana kita terpuruk di dalam kehidupan kita. Kita gagal dalam berbagai hal, baik rohani
maupun jasmani. Tapi sekali lagi yang kita mau pelajari hari ini adalah bagaimana kita meresponi, ya, bagaimana sikap kita menghadapi kegagalan. Ada 3 hal yang ditampilkan. Yang pertama adalah bahwa kalau kita tahu setiap orang bisa berpotensi gagal, bisa mengalami masa-masa yang buruk, masa-masa gelap, masa-masa kelam, masa-masa yang membuat hidupnya menderita, usahanya gagal, segalanya nggak ada hasil, di luar daripada harapan dan sebagainya. Yaitu jangan pernah mudah putus asa. Ini biasa dialami oleh saya, oleh saudara. Awal pertama kita bisa kuat. Setiap kita nggak peduli dia rohaninya hebat atau tidak. Ada masa-masa di mana dia bisa down. Elia kurang hebat apa? Pernah dengar kan ceritanya? Kurang hebat apa Elia? Bahkan dia baru saja mengalami kemenangan luar biasa. Tapi ketika dia pengen dibunuh, dikejar-kejar. Wah, udah pengen bunuh diri dah. Udah dah lemes dah. Udah dah patah semangat dah. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik. Firman Allah, dia dekat kepada orang yang remuk hatinya katanya. Dia dekat kepada orang-orang yang mungkin mengalami kondisi-kondisi yang dalam keadaan paling rendah. Bahkan dunia tidak menganggap seorang yang tinggal di kuburan. Kita percaya tidak ada perkara kebetulan bahwa Yesus lewat kuburan. Tapi kita yakin bahwa Yesus tahu. Dan Yesus juga punya rencana dalam hidup orang itu. Ketika dunia sekitar tidak lagi kepengen hidup bergaul dengannya. Ia mengasingkan diri, dibelenggu. Yesus datang memberi kelepasan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah dalam setiap hidup kita dalam mengalami proses yang sangat pahit sekalipun, jangan mudah putus asa. Karena ketika kita mudah putus asa, maka kita menjadi lemah. Amsal pasal yang ke berapa itu ya? Itu mengatakan kalau kita putus asa, kita nggak semangat, kita bisa menjadi orang yang lemah. Lemah semangat kita. Kalau udah lemah semangatnya kita, maka pikiran kita udah liar, banyak kemana-mana tuh, banyak hal. Dan kita mencari celah jalan mana yang paling cepat pintas untuk keluar dari masalah. Dan kebanyakan orang mengalami hal yang seperti itu. Tapi seharusnya anak Tuhan itu nggak boleh kayak gitu. Waktu ibu ini dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ketika di saat situasi terpuruk seperti itu, nah ini dia, jangan pernah jauh dari ibadah, dari baca Alkitab, dari doa. Dengar berita tentang Yesus itu menimbulkan iman dan pengharapan. Tapi orang yang kalau dalam situasi terpuruk jauh dari Tuhan, siapa lagi yang bisa kita andalkan untuk nolong kita? Pertolonganku ialah dari Allah, gunung batu, kota benteng, kekuatan kita. Ibu ini puji Tuhan, di saat dia berusaha dengar sana sini, upaya berusaha bagaimanapun, tapi akhirnya dia dengar juga berita tentang Yesus. 2 Tawarik 15 ayat 7 katakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Jangan lemah semangatmu. Berkali-kali ketika
setelah Musa gagal membawa orang Israel masuk ke negeri perjanjian, penggantinya Yosua, maka awal pertama terima tongkat estafet kepemimpinan. Pesan Tuhan, tahu titik lemahnya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena bangsa yang mau dipimpin itu tegar tengkuk. Setiap orang berbeda. Dalam saya memimpin jemaat di sini pun berbeda jemaatnya. Ada yang engge, ada yang beda lagi. Ada yang mau dengar, ada yang tidak. Ada yang bertentangan, ada yang nurut. Berbeda. Kalau nggak kuatkan hati, tetap fokus sama Tuhan bukan sama manusia. Ngapain susah-susah? Mungkin orang juga berpikir, di tempat lain banyak tawaran lebih baik. Tetapi bukan itu solusinya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan? Sebagai orang yang percaya harus tetap kuatkan hati, teguhkan. Karena apa? Karena memang perjalanan hidup kita itu berhadapan dengan situasi yang nggak selalu seperti yang kita harapkan. Respon orang nggak seperti yang kita harapkan. Nah, jangan minta orang lain jaga hati kita agar tidak menyakiti. Jaga hati diri sendiri ya, pakai filter. Mana yang baik kita terima, yang nggak baik kita pinggirkan. Sekarang ini kalau di tong sampah itu nggak cuma sekedar satu tempat kan? Ada yang bisa diolah lagi ya, ada yang sampah buat apa itu? Organik, ada yang non organik. Itu pun aja dipisah-pisahkan. Apalagi kita. Jangan semua diterima karena nanti yang rugi diri kita sendiri. Kita sendiri yang rugi. Kita nggak maju, kita menjadi terpuruk. Nah, mendengar ini telinga ini sensitif. Dari kita dengar bisa masuk di olah pikiran kita, nyampe ke hati. Nah, bedanya di sini kalau udah nyampe di hati. Kalau saringannya udah baik, punya bersih, puji Tuhan karena itu disimpan di hati. Tapi kalau yang buruknya masuk ke hati dan disimpan, hidup kita makin sakit karena membusuk di dalamnya. Jangan sampai hidup kita membusuk. Tapi yuk mari dari hal ini kita bangkit. Sikap tidak mudah putus asa itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh orang percaya. Karena itu memang harusnya berbeda dengan orang yang tidak percaya. Ketika mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, kegagalan kah dan lainnya. Contohnya perempuan yang menderita pendarahan ini selama 12 tahun, dia sudah berulang-ulang. Artinya sudah melakukan hal yang sama berulang-ulang walaupun mungkin kepada yang lainnya berbeda. Ke tabib ini dia sudah, ke tabib itu dia sudah, ke ini dia sudah. Kan saya pernah juga, saya sempat putus asa waktu saya batuk, kan tahu kan ya kalau saya batuk itu. Tapi sekarang udah pada tahu jemaat ya, kalau saya udah sedikit-sedikit tuh kasih air biasanya reda. Tapi dulu saya memang batuk banget. Kalau orang ada pernah dengar ada orang yang suka begitu kan ya, itu kan kita dengarnya capek. Waktu dia khotbah pun kalau dia ngomongnya gitu kan sedikit-sedikit itu capek juga. Capek. Benar saya pernah ngalamin itu. Itu enggak enak. Itu bukan maunya dia, tapi memang situasi di sini masalah. Saya udah berusaha dulu. Dari saya ke dokter alergi, awalnya alergi mungkin dugaannya. Saya tes alergi, nggak ada alergi selain debu debu kasur, fungus itu cuma alergi saya di situ. Makanan nggak ada alergi. Jadi saya udah tes waktu itu di Rumah Sakit Siloam Karawaci, ditangani profesor, nggak ada masalah. Saya ke paru-paru, nggak ada masalah. Sampai berobat ke Singapura, cici saya suruh supaya rekomen ke sana, saya juga tetap
nggak sembuh sakitnya. Masuk terowongan CT scan, yang ada kepala saya dibilang ada metal. Sekarang kepala saya bertanya, saya bingung sampai sekarang. Siapa yang kirim metal di kepala saya? Karena setiap kali sampai sekarang ini kalau saya CT scan, pasti yang periksa diri saya akan stop, datang dan bertanya sama saya. Pak, kepalanya diapain? Baru operasi ya? Kenapa? Itu ada metal di kepala Bapak. Saya nggak ada operasi apa-apa. Saya cuma pernah operasi mata kiri saya ini katarak. Cuma itu aja. Tapi berulang-ulang, selalu di mana saja, dari Singapura, Jakarta, ataupun kapan. Sampai waktu saya masuk rumah sakit dirawat karena stroke itu pun sama. Waktu saya MRI, kembali lagi ketika masuk terowongan, petugas akan datang sama saya dan bertanya, Bapak kepalanya baru operasi apa? Gak ada apa-apa. Ya entahlah, mungkin ada orang yang kirim. Lindungi kepala saya supaya tetap kuat. Sampai di mana saya maksudnya ya? Nah, ya udah berulang-ulang tadi itu ya. Namun kembali lagi bahwa seperti saya alamin itu. Kalau saya putus asa, stop, mungkin saya tetap menderita saat itu. Penyebabnya saya ingat banget, dulu saya batuk, nih pesan saya sih. Mudah-mudahan gak sama dengan yang lain. Tapi saya punya pengalaman dulu saya batuk gak baik. Gara-gara saya anggap gampang orang batuk, ngobatinnya biasa. Pakai obat biasa kan, tapi kemudian gak sembuh. Karena gak sembuh, ya sudahlah biasa aja, saya diemin aja. Ntar lama-lama sedikit-dikit batuk lagi, ya biasa saya anggap biasa. Gak tuntas saya sembuhkan. Dan akhirnya itu menjadi menahun. Penyakit terus. Tapi puji Tuhan loh. Ketika saya berusaha sampai luar negeri pun saya nggak berhasil. Tapi puji Tuhan berhasilnya Tuhan karuniakan di Siloam, Kebonjeruk. Dulu Geraha Kedoya. Waktu saya ke dokter lagi ke paru-paru, ya, saya pernah dibilang TBC. Saya nggak yakin saya TBC dari mana. Tapi saya taat ngikutin, ya udahlah dibilang TBC lah. Saya jalanin proses makan obat. Obat batuk apapun yang saya makan gak ada yang cocok. Sampai saya ketemu dengan obat resep dari dokter itu. Dan puji Tuhan saya sembuh. Seperti sekarang ini. Puji Tuhan. Jadi kalau obat batuk saya itu saya tahu resepnya cocoknya apa. Kadang saya catat, ini dokter Devi yang suka bantu, saya bilang, Dok, Dev tolong bantu bikin resep, nih resepnya yang ada ini. Karena kalau ke dokter lagi yang kayak gitu, ya percuma juga, karena dikasihnya saya tahu obatnya itu. Paru-paru cuma periksa dulu, Pak, Bapak olahragawan apa? Karena ketika saya tiup, tenaga saya luar biasa. Saya cukup, puji Tuhan sih, napas saya bagus. Tapi puji Tuhan lah semua itu ya. Yang tadi saya mau katakan bahwa, kalau kita nggak putus asa, pasti waktu Tuhan ada buat kita, di mana kita akan mendapatkan solusi atas setiap masalah. Pasti ya. Di saat seperti itu kita lihat di sini perempuan ini juga begitu. Dia masih tinggal harapan. Seperti dulu saya bilang kan waktu di Laut Mati, walaupun masih sisa satu aja harapan saya masih ucapin lagi, Tuhan kalau boleh. Bawa saya ke pinggir. Itu ucapan terakhir saya ketika saya sudah tahu saya bakal mati. Tapi puji Tuhan di ucapan terakhir saya itu, Tuhan berkemurahan tolong saya. Ada saat di mana kita tahu, hamba Tuhan dulu pernah ajarkan dan saya ingat, ketika kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Mengangkat tangan itu bukan kalah nyerah, gitu kan ya. Tapi berserah total penuh sama Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi. Maka disitulah Tuhan nyatakan apa yang Dia mau. Yang kedua, berusaha dengan tekun. Berusaha dengan tekun. Ia telah berulang-ulang diobati, tapi kemudian udah habis semuanya, tapi kita lihat di sini,
ayat yang ke-27b pasal 5 Markus tadi, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Mau ketemu Yesus aja rame, susah, hambatannya banyak. Kalau kita kepengen dapat solusi itu nggak mudah jalannya, hambatannya banyak. Kepengen maju, jangan sangka semuanya jalannya lurus, enak. Nggak selalu, ya kan ya, bahwa mendung itu kelabu. Juga nggak selalu cerah terang itu adalah sesuatu yang baik. Ya, kadang dia terang bisa menyengat dan menyakitkan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa yang perlu dilakukan selain nggak mudah putus asa mentalitas kita, maka ada upaya yang serius sungguh-sungguh. Berusaha dengan tekun. Cuma sekali usaha terus nggak berhasil, putus asa lagi, stop. Nggak akan bisa. Karena kita nggak tahu waktunya Tuhan. Berkali-kali dikatakan di Alkitab, ketika genap waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Ketika sudah genap waktunya. Ketika sudah genap waktu Tuhan untuk kita dalam berbagai hal, kita akan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka ketika kita diajar juga Galatia, kalau kita berbuat baik, jangan jemu, ya. Jangan berhenti, ya. Jangan menjadi lemah. Ketika respon orang ternyata nggak seperti yang kita harapkan. Gue baik, tapi dia masih begitu juga. Gue baik, dia masih begitu juga. Jangan kita lemah. Terus berusaha dengan tekun. Perempuan ini memiliki daya juang loh, yang tinggi luar biasa ya. Sekalipun banyak orang yang menghalangi kerumunan itu, nggak mudah untuk menjangkau Yesus, tapi dia masih terus berusaha di dalam keadaannya. Bayangkan tadi untuk ketemu orang lain, wah itu kan tadi yang saya selalu bilang pengantar, kan dianggap najis itu perempuan. Mungkin di antara orang lain itu karena udah sekian lama wanita ini dikenal juga sebagai wanita yang cemar pakaiannya. Tentu orang akan memperlakukan sesuatu yang berbeda. Tapi di situasi yang seperti itu, dia berjuang. Walaupun mungkin gak ada teman yang menolong dia. Karena memang gak ada orang yang berani dekat-dekat dengan dia. Najis. Kelompok orang tertentu kalau ada anjing kan takut. Kenapa? Bukan takut sama anjingnya. Karena dianggap kesentuh anjing, dijilat anjing, najis. Jadi dihindari, ditakut. Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya daya juang yang luar biasa. Di saat seharusnya dia menyerah, justru dia tetap berusaha mencari cara agar penyakitnya tersembuhkan. Dia tidak mengurung diri di kamar, tapi dia mencari informasi berkaitan dengan cara kesembuhannya tersebut. Jadi di tengah kerumunan pun dia tidak menyerah, tetapi terus berusaha mendekati Yesus. Ya. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Semua janji Allah ya dan amin, pasti akan dilaksanakan Tuhan. Tapi kalau kita masih belum mengalaminya, mungkin kita perlu belajar untuk lebih tekun lagi, menanti saat di mana Tuhan akan menyatakannya. Tekun itu nggak mudah. Banyak orang seringkali gagal dalam hal ini. Saya kenali di Gunung Sahari, di gereja kita, ketekunan inilah yang menjadi titik lemah. Kita bisa mulai dengan program baru. Kita bisa mulai dengan kegiatan-kegiatan apapun. Tetapi memulai bisa sekalipun itu awalnya sulit. Tapi melanjutkan sampai akhir dan memberikan satu buah nyata untuk menunjukkan bahwa itu benar dan bermanfaat kegiatannya. Itu berulang kali gagal di tempat ini. Kita lakukan pemuritan pun gak bisa. Membuktikan bahwa pemuritan itu bisa membuat kunci keberhasilan kegerakan rohani gereja ini
maupun pribadi-pribadi, pembentukan karakter kita juga tetap nggak bisa. Pernah kita mulai, beberapa dari majelis kita coba. Tapi sampai akhirnya kita nggak bisa mewujudkan itu benar-benar terjadi perubahan seperti yang seharusnya. Nggak bisa tekun. Kenapa? Ada banyak orang yang mungkin nggak bisa menguatkan kita. Saya mungkin gagal. Nggak cukup tekun untuk itu. Nggak cukup kuat. Karena kurang orang-orang yang bisa ada di sekitar saya yang bisa berkata, ayo terus maju, ayo terus dorong, ayo pasang badan bantu topang. Nggak seperti Musa ketika dia penat, ada Harun dan Hur yang peka kemudian menopang tangan kiri dan kanannya supaya tetap berkemenangan. Gereja ini butuh demikian. Hidup kita juga butuh demikian secara pribadi. Kita butuh orang-orang yang bisa terus membuat kita dapat tetap bertekun. Bersyukur kalau masih ada orang yang mengingatkan. Bersyukur kalau masih ada orang yang memperhatikan. Sekalipun mungkin hal itu masih nggak cocok dengan kita. Tapi terima bersyukur. Kalau ada orang yang ingatin kita ya, masih ini, itu bentuk perhatian, puji Tuhan. Terima hal yang positif selalu. Jangan negatif. Yang negatif itu merugikan diri sendiri. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang positif, melihat sesuatu dari sisi yang positif, dia baik, maksudnya dia baik. Itu kita jadi orang yang hebat. Yang terakhir, yang dibutuhkan adalah langkah iman. Ngomong-ngomong doang, percuma. Berani nggak bertindak dengan iman? Berani nggak bertindak dengan iman? Ibu ini dalam hati berkata, yakin asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang menjadi keyakinan kita di hati kita masing-masing saat sekarang ini? Kalau kita yakin banget, berani nggak langkah iman kita ambil sehingga keyakinan kita terwujud? Saya pernah kan berkali-kali katakan, kalau saya udah yakin banget, biasanya, ini nggak menyombongkan diri, tapi saya kenali diri saya. Kalau saya sudah sangat yakin apa yang saya yakinin terjadi. Ketika saya keluar dari satu perusahaan, saya cuma berkata, memang sakit banget. Saya sampai bilang hal yang nggak mungkin terjadi. Lihat saja, pasti bangkrut. Sebelum saya juga, waktu yang sebelum saya kerja juga, di awal pertama. Sekali lagi juga sama. Saya bilang, lihat saja. Sama seperti bilang, mungkin saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan saya bisa buat apa-apa. Sebagai seorang yang percaya sama Tuhan, kita punya Tuhan di belakang kita. Jangan balas kejahatan tapi balas dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena itu tugas kita dan bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan. Bagian Tuhan. Dia akan beracara, dia akan bekerja. Tapi kita kerjakan semuanya dengan baik. Sebulan lalu saya jarang baca itu di LinkedIn ya, aplikasi. Ternyata ada yang kasih message sama saya. Kasih saya lowongan pekerjaan di posisi yang cukup tinggi. Dia berkata bahwa saya punya pengalaman, dilihat cocok nih buat kamu, minta nomor WA saya. Tapi karena saya jarang buka yang seperti itu, jadi sudah lama. Jadi beberapa saya ternyata baru lihat, ada banyak orang yang dari konsultan, apa itu namanya, headhunter ya, pencari rekrutmen karyawan, suka cari begitu. Memang saya belum update di LinkedIn saya itu, aplikasi tentang kita punya satu pekerjaan prestasi. Jadi orang masih melihat kondisi saya seperti itu. Tapi ya sudahlah. Kalau saya ngadapin kayak gitu berkali-kali, nggak lama kemudian ada jemaat yang mati. Benar kan, belum lama habis itu kan ada yang meninggal. Dulu saya gagal kepengen terima di posisi pedal direktur. Cuma satu yang saya bilang. Makanya saya bilang,
Kalau saya nggak, orang mungkin lihat saya nggak berkorban kayak apa-apa untuk gereja ini, padahal saya korbankan semua. Dulu saya pernah ditawarkan di posisi kamu jadi kepala cabang di Medan, saya tolak cuma gara-gara Gunung Sahari. Orang nggak tahu itu. Sampai pimpinan berkata, apa kurang gede, kecil? Kamu sekarang tentuin deh pilih. Yang paling besar lagi itu adalah Surabaya dan Semarang. Kamu mau Surabaya, kamu mau Semarang. Dan saya tahu waktu itu pertaruhannya kalau saya tolak bos, karir saya habis. Dan itu sudah terbukti dengan teman-teman saya yang lain. Tapi saya bergumul waktu itu, dan saya bilang sama bos, bos, kalau boleh, terima kasih ya untuk semuanya, saya tetap berkarya di Jakarta. Dulu saya gunakan alasan cuma satu, mama saya. Kebetulan bos saya waktu itu menghadiri pernikahan saya, dia tahu keluarga saya, dan biasa saya waktu itu masih suka family. Ada gathering, saya suka ajakkan keluarga ikut sama-sama. Jadi itu yang jadi pergumulan. Nah, kita bayar harga buat Tuhan. Berani bertindak dengan iman. Berani bertindak dengan iman. Nah, kita lihat di sini, perempuan ini sentuh jubah Yesus, pikirnya kalau saya sentuh jubah pasti saya sembuh. Keyakinan akan Yesus berkuasa itulah yang melandasi tindakannya. Dan terjadilah pendarahannya berhenti dan disembuhkan. Tindakan yang dilandasi oleh dorongan iman yang teguh di hadapan Tuhan, itu membawa mujizat dan kesembuhan. Kalau hari ini mungkin kita punya penyakit ataupun kelemahan-kelemahan, apapun juga dalam hidup kita, percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Iman kita menghadirkan mujizat. Justru sebaliknya dengan tidak percaya, dengan putus asa, dengan tidak tekun berusaha melakukan bagian kita, dengan tidak melakukan semuanya dan kita ambil keputusan kita sendiri melangkah menurut apa yang kita mau. Kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya kalau kita terus tekun kerjakan bagian kita sampai janjinya terjadi, kita akan lihat Allah akan nyatakan kemuliaannya. Semangat, Tuhan pasti berkati kita. Amin. Yuk kita bangkit.